Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kabarnya, mari kita lanjutkan pelajaran pada kesempatan hari ini dengan materi Aritmetika Sosial kelas 7 semester 2. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, KD dalam materi ini adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial. Penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase bruto neto tara, itu yang dihitung. Kemudian juga terkait dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjualan dan pembelian, untung rugi, dan persentasenya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang harga jual, harga beli, diskon dan rabat, serta bruto, neto, dan tara. Ya. Sekarang masuk pada pertemuan yang kedua. Yang pertama tentang harga penjualan dan harga pembelian. Nah, di sini memang fokus pada menentukan harga penjualan atau harga pembelian berdasarkan persentase untung dan rugi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang harga penjualan dan pembelian, tetapi baru sekedar kalau untungnya sekian rupiah, berapa harga belinya. Kalau ruginya sekian rupiah, berapa harga jualnya. Nah, sekarang nanti kita akan belajar tentang harga penjualan dan pembelian ketika untungnya dalam bentuk persentase. Nah, harga pembelian itu satuan yang 100%. Pasti ini pembelian itu pasti 100%. Sedangkan harga penjualan itu tergantung, kalau dia untung maka dapat 100% ditambah untungnya. Kalau rugi dia 100% dikurangi ruginya. Misal penjualan barang dengan untung 5%. Nah, maka harga penjualannya adalah sama dengan 105%. Kalau misal rugi 3%, maka harga jualnya adalah 97%. Oke. Perhitungannya ketika kita langsung dengan uangnya, kita juga bisa dengan perbandingan juga. Kalau kita pengen mencari harga jual itu berarti ini tadi, yang harga jual 100 tambah berapa persen untungnya dibagi 100 kali harga beli. Kalau rugi berarti 100 dikurangi persentase ruginya per 100 kali harga beli. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan perbandingan yang sudah kita pelajari di KD yang pertama untuk menentukan perhitungan harga penjualan dan pembelian. Nah, materi ini akan lebih gampang ketika kita pelajari dengan adanya contoh soal, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang pertama, yang nomor 8, karena kita melanjutkan yang kemarin. Seorang pedagang membeli 6 buah tas dengan harga 420.000. Karena ketinggalan mode, penjual mengalami rugi 10%. Harga penjualan setiap tas adalah berapa? Nah, karena ini rugi 10%, berarti ini kan harga belinya itu adalah 420.000. Kemudian harga ruginya yaitu 10%. Ini persen rugi ya. Persen ruginya 10%. Berarti harga jualnya itu diperoleh 100% dikurangi 10% atau 90%. Jadi kita bisa menentukan harga jualnya itu dengan 90% kali harga beli. Harga beli atau 90/100 dikali 420.000. Hasilnya berapa ini? Hasilnya yaitu bentar, ini penanya mana ini? Ya. 378.000. Nah, inilah harga jualnya. Bisa juga kita menggunakan cara yang lain. Misal kita mencari
ruginya dulu berapa. Misal kita cari ruginya dulu 10%, 10 per 100 dikali 4, 20.000. Coret-coret. Nah, berarti ruginya yaitu 42.000. Maka harga jualnya semuanya adalah 420.000 dikurangi 42.000. Yaitu hasilnya yaitu 378.000. Nah, harga ini baru harga 6 buah tas. Nah, berarti harga setiap tas yaitu 378.000 dibagi dengan 6, yaitu harganya yaitu 63.000. Contoh soal selanjutnya. Sebuah barang dijual dengan untung 18%. Ini persentase untung. Nah, harga untung tersebut 18% itu 90.000. Pertanyaannya, harga pembelian barang. Kita ingat bahwa harga beli tadi itu 100%. Berarti kalau 18% itu sebanding dengan 90.000, kalau 100% berapa? Nah, ini yang sebagai harga beli. Dengan menggunakan perbandingan kita hitung harga belinya yaitu 100 per 18 dikali 90.000. Kita peroleh ini dibagi ketemunya 5 berarti 50. Nah, maka harganya adalah 500.000. Ini dibagi 5 ya, nih ya, 500.000. Contoh soal selanjutnya. Aisyah membeli handphone bekas seharga 350.000. Berarti harga beli awalnya 350.000. Lalu diperbaiki dengan biaya 70.000. Jika Aisyah menjual handphone tersebut dengan mengharapkan keuntungan persentasenya yaitu 20%, maka dia harus menjual dengan harga berapa? Nah, yang pertama kita cari yaitu modal awalnya. Kita pelajari sebelumnya bahwa modal itu harga beli dijumlah dengan biaya. Nah, maka modalnya yaitu 350.000 ditambah dengan 70.000 yaitu 420.000. Nah, Aisyah itu mengharapkan untung 20%. Kita cari dulu untungnya. 20 per 100 dikali 4, 20.000. Kita cari coret-coret. Hasilnya yaitu 84.000. Nah, berarti agar dia untung 20%, Aisyah harus menjual dengan harga modal awalnya ditambah untung, yaitu 420.000 ditambah dengan 84.000. Jumlahnya yaitu 504.000 rupiah. Untuk contoh soal untung berlanjut jual dan harga beli. Contoh soal selanjutnya. Harga jual sepeda Fauzan adalah 1.760.000. Sepeda tersebut terjual dengan keuntungan 10%. Harga beli sepeda Fauzan adalah titik. Nah, cara mengerjakan yang ini sudah diketahui harga jualnya dengan untung 10%. Maka kalau dia untung 10%, harga jual ini berapa persen ini berarti? 100% ditambah 10%, yaitu 110%.
Jadi ketika 110% itu besarnya adalah 1.760.000, berapakah ketika 100%? Ini yang sebagai harga beli. Sehingga kita dengan perbandingan kita dapatkan harga belinya yaitu 100 dibagi 110 dikali 1.760.000. Kita hitung hasilnya yaitu ini coret-coret, ini 16, maka 1.600.000 rupiah. Oke, untuk untung dan harga jual harga beli sudah, kita masuk pada rabat atau diskon. Diskon itu potongan harga, sehingga ketika kita punya harga awalnya, kemudian mendapat diskon, maka harga akhirnya itu adalah harga awal dikurangi besar diskonnya. Nah, besar diskonnya itu adalah persentase diskon dikalikan harganya awalnya tadi. Nah, diskon itu ada yang bertingkat, modelnya seperti ini misalnya 50% ditambah 20%. Nah, bagaimana ini caranya? Nanti akan ada contoh soal yang berkaitan dengan ini. Nah, langsung saja, Niken membeli sebuah baju di toko Makmur Jaya seharga 80.000. Berarti ini harga awalnya. Nah, toko tersebut itu sedang memberikan diskon 30%. Persentase diskonnya 30% untuk setiap pembelian. Nah, jumlah uang yang harus dibayarkan ini kan berapa? Berarti ini harga akhirnya. Nah, kita bisa mencari dengan cara langsung juga bisa, kita langsung harga akhir itu bisa langsung 70% dikali 80.000 atau 70/100 dikali 80.000. Coret-coret hasilnya yaitu 56.000. Atau bisa juga kita cari dengan mencari diskonnya dulu. Diskonnya yaitu 30/100 dikali 80.000. Coret. Jadi diskonnya yaitu 24.000. Sehingga harga akhirnya 80.000 dikurangi 24.000 yaitu 56.000. Nah, sekarang contoh soal selanjutnya. Tito membeli televisi keluaran terbaru dengan harga 5 juta. Berarti ini harga awal ya. Harga awal 5 juta. Nah, namun ia hanya disuruh membayar seharga, berarti ini harga akhirnya 4.850.000. Nah, pertanyaannya persentase diskon yang diperoleh oleh Dito, yang didapatkan oleh Dito berapa? Nah, caranya bagaimana? Kita cari diskonnya dulu berapa. Oh, diskonnya yaitu 5 juta dikurangi 4.850.000 yaitu 150.000. Nah, cara mencari persentase diskon yaitu 150.000 dibagi dengan harga awal 5 juta rupiah kali 100%. Kita hitung coba. Ini nolnya coret 2, coret 2, coret 4, coret 4. Berarti tinggal 3%. Contoh soal selanjutnya. Salwa membeli sebuah helm di toko yang tengah memberikan diskon 15% dengan harga 238.000. Berapa harga helm sebelum diskon? Berarti persentase diskonnya yaitu 15%, kemudian harga awalnya 238.000. Pertanyaannya, oh maaf, ini harga akhir.
Nah, pertanyaannya, harga awalnya berapa? Nah, berarti harga akhir ini itu sudah mendapat diskon 15%. Berarti besarnya harga akhir ini adalah 100% dikurangi 15%, yaitu 85%. Nah, harga awal yaitu 100% atau 100 per 85 dikali 238 ribu. Kita hitung. Maaf, kepencet. Maka akan diperoleh harga awalnya yaitu Rp280.000. Nah, sekarang ini contoh soal yang diskonnya bertingkat. Nah, ini terdapat dua toko yang menjual barang yang sama. Toko A itu memberikan diskon 30% setiap pembelian barang. Sedangkan toko B itu memberikan diskonnya 20% tambah 10%. Apakah bermakna sama? Coba kita hitung di sini. Nah, sama-sama Ardi itu membeli baju di A dan B dengan harga 200.000. Nanti akan diperoleh harga yang berbeda yang perlu dibayarkan. Sekarang yang pertama. Di toko A, dia memperoleh diskon 30%. Maka dia hanya membayar harga belinya berarti 70%. 70 per 100 dikali 200.000. Hasilnya yaitu Rp140.000. Nah, di toko B dia memperoleh diskonnya bertingkat 20% dan 10%. Cara nyarinya gimana? Kita harus mencari harga beli yang pertama dulu. Karena dia pertama dapat diskon 20%, maka tinggal 80 per 100 dikali 200.000. Hasilnya yaitu Rp160.000. Kemudian dia mendapat diskon yang kedua yaitu 10%. Harga beli yang kedua dihitung berarti 90 per 100 dikali 160.000. Nah, 10% ini diambil dari setelah diskon yang 20%. Kita coret-coret, hasilnya yaitu 9 dikali 16. 144.000. Nah, maka di toko A dan toko B akan diperoleh harga yang berbeda. Sehingga ketika di swalayan kemudian ada tulisan 20% plus 10%, itu tidak sama artinya dengan diskon 30%. Perhitungan diskonnya bertingkat 20% dulu, baru 10%. Oke, selanjutnya materinya tentang bruto, neto, dan tara. Kalau kita membeli barang, biasanya di barang itu ada tulisan berat bersih atau neto. Nah, berat bersih itu disebut juga neto. Nah, ada istilah lain yaitu bruto dan tara. Tara itu berat wadahnya atau pembungkusnya. Kalau bruto itu berat neto dan tara. Berarti neto itu bruto dikurangi dengan tara. Jadi bruto tentu paling besarnya. Bruto itu neto ditambah tara. Nah, coba contohnya. Sekarang beras dengan bruto 150 kg. Taranya yaitu 2%. Berapa neto beras tersebut? Nah, kita coba cari taranya dulu. Taranya yaitu 2 per 100 dikali 150.000. Maaf, 150 kg. Ini dibagi 52, dibagi 53. Nah, berarti taranya yaitu 3 kg. Maka netonya yaitu 150 kg dikurangi 3 kg, yaitu 147 kg. Nah, satu lagi contoh untuk bruto dan tara. Jika tara sebesar 2,5% dari suatu barang itu
4 kilogram. Nah, pertanyaannya, bruto barang tersebut berapa? Nah, kalau yang tadi harga pembelian itu pasti 100%. Kalau di sini yang 100% itu adalah bruto. Berarti cara mencari bruto yaitu 100 per 2,5 dikalikan 4 kilogram. Kita cari. Maka akan diperoleh 160 kilogram. Oke, materinya sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya kita tentang pajak dan bunga tunggal. Jika ada hal-hal yang masih bingung terkait dengan materi pada hari ini, silahkan bisa ditanyakan, bisa WA ke Ustadz Sahlan atau bisa WA di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.